Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pina, ayo silakan masuk. Silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Ya. Gimana kabarnya Pina? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya udah tahu ibu panggil ke sini untuk apa? Belum tahu Bu. Baik, sebelumnya makasih ya Vina sudah menemui ibu hari ini. Tujuan ibu mengundang kamu saat ini adalah mau melakukan konseling individual. Sebelumnya kamu pernah mendengar gak konseling individual itu apa? Belum tahu Bu. Baik, saya akan menjelaskan apa itu konseling individual. Konseling individual itu adalah kegiatan konseling antara konselor dengan konseli. Nah, yang jadi konselor itu ibu, yang jadi konselingnya itu adalah Vina. Nah, di sini tuh kita mau membahas tentang suatu masalah yang dihadapi oleh konseli. Kita cari solusinya bersama agar masalah konseli ini bisa diatasi. Di sini Vina juga jangan takut nih dengan sesi konseling ini, mempunyai sifat kerahasiaan. Masalah apapun yang akan Vina ceritakan sama ibu, akan ibu jaga dengan baik-baik. Dan ini kan bersifatnya rahasia ya. Jadi apakah Vina siap untuk kegiatan konseling sekarang? Siap Bu, bersedia. Baiklah, ibu senang ya dengarnya kalau Vina bersedia. Kita ngobrol santai aja, ibu nggak menghakimi. Nah, boleh sekarang silahkan ceritakan sama ibu gimana keluhan kamu itu. Ya Bu, jadi saya itu sering banget menunda-nunda tugas dan yang akhirnya itu membuat saya stres Bu. Saya tahu itu salah, tapi kebiasaan itu tuh selalu saya ulang terus-menerus. Oh gitu, Vina kayak gitu sejak kapan? Sejak semester lalu Bu. Dulu tuh saya nggak separah sekarang. Entah kenapa saya itu sekarang malah makin males Bu. Oh gitu. Emang Vina kalau lagi nunda tugas gitu ngapain aja? Biasanya sih main HP Bu, lihat-lihat TikTok, buka-buka YouTube, kadang nonton drama. Niatnya masih awalnya saya itu sebentar Bu, tapi kok kelamaan nggak kerasa, ternyata sudah berjam-jam. Tahu-tahu ini ya scroll terus, Iya, scroll lupa terus sampai lupa waktu. lupa ada tugas. Iya. Gitu. Terus kalau Vina itu ngerasain tugas itu dikerjainnya pas gimana? Apakah detik-detik terakhir? Kalau udah mau ngumpulin itu baru buru-buru gitu. Nah iya Bu, biasanya besoknya tugas bakal dikumpulin, itu malamnya saya kejar Bu tugasnya. Begadang nih pasti. Iya. Sampai begadang ngerjain Iya, Bu. tugas karena deadline. Iya mepet. betul. Oke, ibu bisa paham kalau Vina ini pasti kewalahan kan, perasaannya stres, terus panik. Wajar kalau tugas itu dikerjain mepet ya begitu jadinya, panik kamu jadinya. Makasih ya, tapi sebelumnya Vina tuh udah jujur, terbuka untuk ini tuh sebagai langkah awal nih, bagus buat kamu, berarti kamu mau berubah. Nah sekarang nih kita coba lihat dari behavior itu kan kayak kebiasaan ya, behavioristik. Dalam pendekatan ini coba kita fokus kalau perilaku menunda tugas itu bagaimana cara mengubahnya. Kita ubah dari kebiasaan yang kecil. Ibu pengen bantu Vina nih, gimana nyusun jadwal yang bisa membantu Vina supaya fokus lebih awal gitu, ngerjain tugas dan bisa termotivasi. Menurut Ibu, bagaimana kalau kita mulai dari yang kecil itu, misalnya Vina itu membuat daftar tugas mingguan. Daftar tugas mingguan nih, misalnya kita gunakan metode Pomodoro, yaitu 25 menit kerja, 5 menitnya istirahat. Kita juga perlu waktu istirahat, tapi kita harus optimalkan tugas kita dulu gitu. Nah setelah selesai yang satu tugas itu, Vina boleh kasih reward buat diri sendiri. Kalau misalnya udah ngerjain tugas, reward buat sendiri itu apa yang menyenangkan. Misalkan
saya tuh senengnya nonton drakor Bu. Nah boleh, nanti setelahnya dari tugas selesai bisa gitu nonton drama, atau mau scroll TikTok terus juga boleh gitu. Atau kayak rewardnya boleh beli suatu makanan kesukaan, banyak pokoknya hal yang Vina suka. Nah gitu, gimana? Mau coba Vin? Boleh Bu. Harus ya coba ya. Baiklah, Ibu akan jelaskan bagaimana step rencana kita ya. Ya. Ya, Baik Bu, saya izin mau mencatat boleh? silakan. Sudah siap? Boleh. Jadi Vina itu buat jadwal tugas harian setiap malam. Ya, itu adalah pertama. Vina buat jadwal tugas harian setiap malam. Ini. Ya. Lalu setelah itu gunakan teknik yang tadi Ibu bilang, Pomodoro, yaitu yang 25 menit untuk tugas. Ya, 5 menitnya untuk istirahat. Nah, poin ketiga adalah kasih reward buat kita kalau sudah selesai mengerjakan tugas. Nah, oke. Selanjutnya, yang keempat itu poinnya, hindari dulu sosmed di jam istirahat. Atau menjelang mau mendekati tugas itu, kalau bisa sosmed suka bikin lupa waktu soalnya ya. Iya Bu. Nah, yang terakhir nih, kita ada 5 aja poinnya. Kita catat progres dalam jurnal atau checklist. Nah, ngerti gak gimana bikin jurnal? Insya Allah ngerti Bu. Ya, misalkan hari ini saya ada tugas apa, misalkan ada berapa tugas kamu, nanti yang sudah checklist. Jadi kamu punya list nih, ada yang belum, ada yang sudah gitu. Oke, paham? Paham. Setuju Vina kayak gitu? Setuju Bu, saya sangat setuju. Baik. Ibu senang karena Vina bersedia berproses. Dari awal datang ke sini berarti kan Vina itu ingin berubah. Tidak ingin seperti itu ya. Itu adalah tahap awal ingin berubah. Nah, perubahan itu tuh gak langsung jadi, Vin. Dengan niat dan usaha, pelan-pelan pasti bisa. Kalau nanti ada hambatan atau apa ya kira-kira yang ngeganggu lagi nih, bikin jadi tugas kamu tuh terbengkalai lagi, nah kita cari solusi lagi ya. Kita boleh Vina nanti bertemu ibu kembali seperti itu ya. Jadi terima kasih sekali lagi ibu ucapkan sudah datang dan terbuka sama ibu hari ini. Nah, kita akan bertemu di sesi berikutnya. Ibu percaya Vina pasti bisa jadi lebih baik ya, asal konsisten. Harus konsisten, jangan lupa yang tadi dicatat itu. Baiklah Vina, sekarang kamu boleh ngelanjutin lagi kegiatannya ya. Ya, Selesai baik. konseling hari ini. Ya baik Ibu, saya ucapkan terima kasih Ibu Sama-sama. atas bimbingannya, atas konseling hari ini dan memberikan saya solusi. Insya Allah akan saya jalankan. Bagus ya. Silahkan. Terima kasih, Akhirnya, silakan.